Para sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dalam Figur Channel. Pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu tokoh dalam dunia filsafat yang mungkin tidak lagi asing di telinga kita, yaitu Friedrich Nietzsche. Kalau mereka yang pernah belajar ilmu filsafat, figur ini tentu tidak pernah dilewatkan. Pada bagian pertama, kita perlu mengenal pribadi dari tokoh pemikir ini. Siapakah sebenarnya Nietzsche? Nietzsche mempunyai nama lengkap Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman, lahir pada 15 Oktober 1844 di Rocken, Prusia, Jerman. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat taat beragama. Kakeknya bernama Friedrich August Ludwig, merupakan seorang pendeta. Adapun ayahnya, Karl Ludwig Nietzsche, merupakan seorang pastor. Sementara itu, ibunya bernama Franziska Euler, merupakan seorang putri pastor. Jelas sudah di sini bahwa Nietzsche sebenarnya memiliki latar belakang agama yang sangat kuat. Namun ketika menginjak usia dewasa, dia meninggalkan keyakinan agamanya dan menaruh hidupnya pada ketidakpercayaan akan Tuhan. Nietzsche mengakhiri hidupnya pada 25 Agustus 1900. Yang kedua, kita akan menelusuri konsep Nietzsche tentang kematian Tuhan. Filsuf yang satu ini tenar karena keberaniannya untuk menyatakan keberatan akan kebenaran yang diajarkan oleh agama-agama, teristimewa agama Kristen pada waktu itu. Keberatan Nietzsche ini tentu mengarah kepada satu pernyataan yang sangat terkenal, yaitu Allah telah mati, God is dead. Pernyataan Nietzsche ini tentu mengundang antipati, karena turut mengganggu semua agama modern di dunia yang masih sangat meyakinkan mengajarkan bahwa Allah hidup dahulu, kini dan akan datang. Artinya Allah hidup dalam keabadian. Itulah kebenaran yang diajarkan oleh agama-agama di dunia. Kemudian, Nietzsche hadir dengan menegaskan satu pernyataan yang memang sungguh mengganggu, yaitu Allah yang kita imani itu sudah mati. Kebanyakan dari umat beragama saat ini mencap Nietzsche dengan sebutan ateis. Buku klasik Nietzsche, judulnya Alsos Zarathustra, yang paling sangat bertanggung jawab dalam mempopulerkan ungkapan ini. Dalam bukunya yang berjudul The Gay Science, Nietzsche bercerita mengenai orang gila yang berteriak-teriak dalam kerumunan mengenai kematian Allah. Kira-kira kutipannya seperti ini, saya bacakan. Tidakkah kamu telah mendengar seorang gila yang menyalakan lentera di pagi hari yang cerah, berlari menuju tempat kerumunan, dan terus-menerus berteriak, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Ketika banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan berdiri di sekelilingnya, kemudian dia mengundang gelak tawa. "Apakah dia orang yang hilang?" tanya seorang. "Apakah dia telah tersesat seperti anak kecil?" tanya yang lainnya. "Ataukah dia sedang bersembunyi? Apakah dia takut pada kita? Apakah dia orang yang baru saja mengadakan pelayaran? Seorang perantau?" Maka mereka saling tertawa sinis terhadap orang itu. Orang gila itu melompat ke tengah kerumunan dan menatap mereka dengan mata tajam. "Kemana Tuhan?" dia berteriak. "Aku telah menceritakan kepada kalian. Kita telah membunuhnya. Kalian dan aku. Kita semua adalah pembunuhnya. Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati. Dan kita telah membunuhnya. Bagaimanakah kita, pembunuh dari semua pembunuh, menghibur diri kita sendiri?"
yang paling suci dan paling perkasa dari semua yang pernah dimiliki dunia telah berdarah hingga mati di ujung pisau kita sendiri. Siapakah yang akan menyapukan darahnya dari kita? Dengan air, apakah kita dapat menyucikan diri kita? Pesta-pesta penebusan apakah? Permainan-permainan suci apakah yang perlu kita ciptakan? Bukankah kebesaran dari perbuatan itu terlalu besar bagi kita? Tidakkah seharusnya kita sendiri menjadi Tuhan-Tuhan semata-mata supaya layak akan hal itu? Baik, para sahabat sekalian, kutipan ini mengundang banyak tafsiran. Namun dari beberapa sumber, saya ingin menggarisbawahi beberapa kesan pemikiran dari tokoh yang fenomenal ini. Yang pertama, setelah kita membaca Nietzsche, pasti kita punya kesan bahwa Nietzsche berkhotbah tentang kematian Tuhan. Kemudian dari khotbah itu, kita lalu percaya bahwa Tuhan memang sudah mati karena Nietzsche meyakini itu dalam seluruh pencariannya tentang kebenaran. Namun dari kutipan di atas, Nietzsche membuat satu narasi yang tentu mengarahkan pembaca untuk tahu sesungguhnya siapakah Allah yang dibunuh dan siapakah sesungguhnya orang yang membunuh Allah itu. Apakah Allah yang dibunuh itu adalah Allah yang diimani oleh agama-agama? Dan apakah orang yang membunuh Allah itu adalah orang-orang beragama sendiri yang setiap hari berlutut dan bersembah di hadapan imajinasi keberadaan Tuhan? Kalau memang demikian, bahwa orang beragama yang membunuh Tuhan, apakah mungkin bagi manusia bahwa dengan segala kelemahannya bisa membunuh Tuhan dengan segala kekuatannya? Dalam hal ini, Nietzsche memang tidak gampang untuk dipahami. Namun kita bisa berusaha untuk melihat lebih jauh. Kenapa Nietzsche berani dan yakin memproklamasikan kematian Tuhan? Yang berikut, mari kita lihat gaya berfilsafat ala Nietzsche. Hampir semua karya Nietzsche tidak ada yang ditulis secara sistematis. Untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya, ia menulis dalam bentuk aforisme. Gaya tulisan itu sangat berbeda dengan gaya tulisan filosof-filosof sebelumnya seperti Spinoza, Hegel, dan Immanuel Kant, dan filosof yang lain. Meskipun tidak sistematis, pemikirannya merupakan peristiwa yang menggetarkan alam pikiran Eropa, dan getarannya terasa sampai sekarang. Ciri khas atau kekhasan Nietzsche ditandai dengan kualitas eksistensial. Dalam kualitas ini, Nietzsche tidak berpretensi untuk mensistematisasikan pengalaman-pengalaman manusia yang penuh kontradiksi. Karena menurut Nietzsche, sistematika dalam dirinya sendiri tidak dapat mampu menetapkan suatu kebenaran, tetapi justru membatasi atau mengkerdilkan kebenaran. Mari kita lihat ateisme ala Nietzsche. Menarik untuk membahas mengenai gagasan Nietzsche yang seringkali disalah mengerti, yaitu Allah telah mati atau God is dead menurut terjemahan Frasmanya Suseno. Bagi Nietzsche, Allah tepatnya kematiannya merupakan peristiwa baru paling besar, dan Nietzsche lah pemaklum kematian Allah itu. Tetapi akibat dari kematian Allah pertama-tama adalah deretan panjang pembongkaran, penghancuran, keruntuhan, penggulingan, dan dari situ akan lahir suatu zaman baru, yaitu zaman kekosongan. Lalu akan lahir lagi zaman kemerdekaan bagi manusia. Pertanyaan untuk kita, mengapa Allah harus dibunuh dan bagaimana pembunuhan Allah itu dilakukan? Nietzsche tidak mau mengatakan bahwa Allah pernah ada atau Allah tak pernah ada. Allah yang dibunuh adalah Allah yang diciptakan manusia. Tetapi Allah itu yang ditegaskan Nietzsche harus dibunuh.
Karena sesudah Allah diciptakan oleh manusia, ia menguasai manusia dan mengasingkan manusia dari dirinya sendiri dan dari dunianya. Allah membuat manusia menjadi kerdil, mengkorupsikan moralitasnya. Allah itu diberi gelar sebagai pemilik kebenaran. Dan dengan demikian, ada peluang untuk membuat manusia terpasung dan tenggelam dalam kebohongan. Penilaian Nietzsche ini begitu keras karena baginya Allah tidak lain adalah pelarian dari dunia yang seharusnya dihadapi apabila manusia jujur. Agama adalah ciptaan mereka yang kalah, yang tidak berani melawan, tidak berani berkuasa. Agama menurut Nietzsche adalah sentimen mereka yang dalam hidup nyata kalah, karena mereka mengharapkan bahwa sesudah hidup ini, mereka akan dimenangkan oleh kekuatan lain di alam baka. Agama itu berkaitan dengan moralitas 2000 tahun terakhir yang oleh Nietzsche dicirikan sebagai moralitas budak. Moralitas itu menjunjung tinggi kerendahan hati, sikap rela berkorban, menerima, patuh, kesediaan untuk tidak membalas ketika dicela. Dengan demikian, moralitas yang dijunjung tinggi oleh agama-agama untuk menuntun manusia pada kemuliaan hidup tidaklah demikian. Tetapi bagi Nietzsche, moralitas semacam itu justru menjijikan karena manusia tidak dituntun untuk memuliakan kemerdekaannya, namun membungkusnya dengan warta gembira tentang kehidupan kekal. Dan bagi Nietzsche itu sebenarnya adalah kekosongan, kebohongan, dan pelarian. Oleh karena itu, sudah tiba waktunya bagi ateisme yang mutlak jujur berteriak untuk menolak tidak dalam untuk menolak tidak ikut dalam kebohongan kepercayaan kepada Allah. Sekarang Allah telah mati semati-matinya. Yang mati adalah Allah yang ribuan tahun lamanya membelenggu manusia dan pemikirannya. Baru sesudah kebenaran itu terbongkar, manusia akan berhadapan dengan situasinya yang sebenarnya, kekosongan, dan manusia akan mencapai kemerdekaannya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk pada satu bagian berikut tentang nihilisme. Kematian Allah akhirnya mengantar manusia pada zaman baru, yaitu nihilisme yang akan menguasai dunia kurang lebih 2 abad mendatang. Akan tetapi, nihilisme itu bukan akibat kematian Allah. Sebaliknya, kematian Allah dapat menjadi peristiwa karena di bawah permukaan agama dan moralitas budak, nihilisme sudah lama semakin terasa. Nilai-nilai semula diciptakan oleh manusia ialah yang pernah meletakkan nilai-nilai ke dalam benda-benda. Benda di sekelilingnya dinyatakan bernilai sejauh menjunjung kehidupannya. Tetapi dengan pelarian ke dalam agama, nilai-nilai manusia itu diasingkan dan diberi arti metafisik dan religius yang semakin jauh menyangkal kehidupan. Padahal naluri hidup adalah satu-satunya dasar nyata suatu nilai yang berharga bagi hidup manusia. Karena itu, nilai-nilai manusia beragama menjadi tidak lain adalah suatu kekosongan, nihilisme. Agama dan moralitas hanya berfungsi sebagai topeng untuk menyembunyikan nafsu dan kepentingan-kepentingan yang sama sekali lain dan tidak membawa manusia kepada kemerdekaan. Karena itu, Nietzsche begitu berani menyatakan bahwa nihilisme merupakan logika nilai-nilai dan cita-cita besar kita untuk membawa manusia lebih hidup dan lebih kreatif. Dengan kematian Allah, nihilisme akan berkuasa. Menurut Nietzsche, ya paling kurang selama 200 tahun. Tetapi nihilisme bukan kata terakhir, karena akan muncul manusia yang akan menuliskan nilai-nilai baru di atas papan baru. Sejak tidak ada kepercayaan bahwa ada Allah yang menguasai nasib dunia dan keseluruhannya, manusia sendiri
harus mampu menentukan tujuan-tujuan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada kebenaran yang direkayasa oleh kekuatan yang nihil. Manusia harus mampu hidup atas dirinya sendiri. Kematian Allah membawa kabar baik bagi manusia untuk menjadi besar dan bebas. Karena manusialah yang akan berani menentukan sendiri apa yang bernilai bagi dirinya, dan dengan demikian manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Oke, baik. Sama saudara yang terkasih, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mohon dukungannya, dan kalau memang sama saudara menemukan kekurangan dalam video ini, mohon dimaklumi. Boleh beri komentar di kolom komentar untuk memperdalam materi dan pembahasan materi berikutnya. Oke, baik. Selamat bertemu dan kita akan mengakhirinya. Selamat semua. Salam. Salam.